Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yuliarti Ponoi Malaha, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 2 Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang coaching yang coba saya hubungkan dengan pemahaman sosial dan emosional, serta pembelajaran berdiferensiasi yang bermuara kepada minat dan bakat siswa untuk menyelesaikan tugas koneksi antar materi pada modul 2.3. Berbicara tentang coaching ini bukan sesuatu hal yang baru di dunia pendidikan. Sebagai seorang guru, sadar tidak sadar kita sudah melakukan coaching terhadap siswa kita. Coaching itu sendiri merupakan suatu proses membuka potensi diri untuk memaksimalkan kinerja dengan tujuan untuk memaksimalkan kemampuan diri baik dari personal maupun profesional. Dalam dunia pendidikan, coaching ini memiliki manfaat untuk membuat siswa mengenali potensi diri mereka dan kemampuan diri mereka dalam menyikapi serta menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seorang pendidik dalam metode coaching ini memiliki tugas dan fungsi untuk menggait dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang mampu membuat siswa mengenali diri mereka lebih baik, mengenali potensi serta kemampuan mereka sendiri. Karena sesungguhnya siswa tersebut pada dasarnya harus mengenali diri mereka sendiri lebih baik ketimbang orang lain. Jadi coaching ini bukan semata-mata untuk menyelesaikan masalah, tetapi kita menggait siswa untuk mengenali potensi kemampuan mereka dalam mengeksekusi atau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan mindset berpikir mereka sebagai seorang siswa. Dalam melakukan coaching, komunikasi yang baik, komunikasi yang aktif itu menentukan keberhasilan dari proses coaching itu sendiri, baik yang berasal dari coachnya maupun yang berasal dari coachingnya. Karena prinsip coaching adalah kemitraan yang setara, artinya kita harus menempatkan diri kita pada posisi yang setara dengan murid sebagai coach, sehingga kita sebagai coach mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coachee. Kita sebagai coach tidak menjustifikasi, tidak langsung menuduh, dan tidak langsung memberikan saran eksekusi kepada murid kita sebagai coachee dalam menyelesaikan masalah mereka. Tetapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstimulus mereka untuk mengenali masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka mampu mengenali potensi mereka, kelebihan mereka dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Di sisi lain, ada satu model dalam dunia coaching yang sering digunakan dalam dunia pendidikan ketika kita melakukan coaching itu sendiri. Modelnya adalah tirta atau yang berarti air. Model ini mengandung makna ketika kita melakukan suatu coaching, komunikasi itu mengalir seperti air sehingga mampu menemukan muara dan tujuannya itu sendiri. Di dalam model tirta, ada tahapan-tahapan yang harus kita pahami dalam membangun komunikasi sehingga tercipta struktur pertanyaan yang nantinya dapat menstimulus siswa untuk mengenali potensi mereka dalam menyelesaikan masalah. Dimulai dari tujuan, menanyakan tujuan yang disepakati antara coach dan coachee setelah melakukan coaching itu sendiri. Yang berikutnya mengidentifikasi masalah dengan melakukan penggalian masalah dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan. Yang berikutnya adalah rencana aksi, di mana ada pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Pada tahap ini,
Coach dan coach menyepakati membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Di dalam melakukan proses coaching, ada banyak hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita pikirkan, yang harus kita kondisikan. Salah satunya adalah kematangan emosional kita dan kesiapan kita dalam melakukan proses coaching itu sendiri. Mengapa kematangan emosional penting? Mari kita bahas terlebih dahulu dari sisi coachnya. Posisikan diri kita sebagai manusia, sebagai orang dewasa, sebagai guru, sebagai ibu, sebagai adik, sebagai anak yang memiliki masalah serta beban yang kompleks. Ketika kita tidak mampu mengendalikan emosi, perasaan, pikiran, dan hati kita, maka bagaimana mungkin proses coaching itu bisa berjalan dengan baik? Kita kembali sedikit ke belakang. Selain komunikasi yang aktif, proses coaching juga tersebut bisa berjalan, bisa berhasil kalau seorang coach itu memposisikan dirinya sebagai pendengar yang aktif juga, pendengar yang baik. Nah, ketika menjadi seorang coach, maka seluruh pikiran, mata, telinga, serta hati kita sepenuhnya kita fokuskan kepada coach kita, sehingga coach kita merasa nyaman dan diperlakukan sebagai seorang raja. Kenyamanan inilah yang nanti mampu membuat proses komunikasi itu menjadi baik, sehingga terciptalah proses coaching yang matang yang menghasilkan komitmen dan tanggung jawab antara coach sama coachingnya setelah proses coaching itu selesai. Keadaan ini akan mampu membuat proses coaching berhasil seperti yang saya katakan tadi. Namun bayangkan bagaimana kalau kita tidak mampu mengendalikan emosi, perasaan, dan pikiran kita pada saat melakukan coaching. Apalagi ketika berhadapan dengan coach yang agak berhadapan dengan coach yang agak susah untuk diajak diskusi. Proses coaching itu tidak akan berhasil dan komunikasinya tidak akan berjalan dengan baik, apalagi kita berhadapan sama anak-anak yang psikologinya berbeda dari anak-anak kebanyakan atau anak-anak minoritas. Maka pengendalian emosi, pengenalan kepribadian, pengendalian pikiran sebagai manusia kita pada makhluk sosial yang memiliki keterbatasan, ini penting dalam menyukseskan proses coaching itu sendiri. Nah, berikutnya mari kita coba hubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang bermuara kepada siswa, di mana kita mengenal minat dan bakat siswa. Menurut hemat saya, pengenalan minat dan bakat siswa ini adalah salah satu cara kita seorang guru mengenal karakter dan psikologi anak itu sendiri. Ketika anak yang suka bermain bola, bermain outdoor, mungkin saja kecenderungannya anak ini memiliki psikologi yang periang, yang tidak introvert. Tetapi kalau anak yang suka melukis, yang suka bermain piano, kecenderungannya mungkin saja anak ini memiliki psikologi yang introvert. Jadi antara pembelajaran berdiferensiasi serta proses coaching itu sendiri menurut saya memiliki kaitan antara kita guru sebagai coach dan siswa sebagai coachee. Kita dapat melihat psikologi anak itu, beban emosional anak itu pada saat kita mengidentifikasi minat dan bakatnya mereka. Ada satu hal yang menarik untuk saya dalam proses coaching ini adalah kita membiarkan siswa mengeluarkan apa yang dia rasa, apa yang menjadi perasaan dia yang berasal dari pikiran dan
uh, kenyataan yang dialami dia. Kadang-kadang kita guru, kecenderungan kita adalah menjustifikasi, apalagi ketika kita menyelesaikan masalah konflik anak-anak. Kecenderungan emosional kita, kedekatan kita terhadap anak itu mempengaruhi proses coaching itu sendiri. Misalnya, saya menyelesaikan masalah, siswa saya yang dekat dengan saya atau orang tuanya dekat dengan saya, sehingga saya tidak perlu tidak perlu mendengar pernyataan pembanding dari siswa yang lain. Jadi kecenderungan subjektivitas kadang-kadang terjadi di diri kita sebagai guru. Jadi itulah pentingnya kita mengendalikan pikiran, emosi dan perasaan kita dalam melakukan proses coaching supaya subjektivitas itu tidak terjadi. Dan pentingnya kita mengenal minat dan bakat siswa sebagai bentuk kita mengenal karakter dan psikologi anak-anak kita dalam menyukseskan proses coaching itu sendiri. Demikian penjelasan saya tentang coaching yang coba saya kaitkan dengan pemahaman sosial dan emosional dan pembelajaran berdiferensiasi untuk menyelesaikan tugas saya di koneksi antar materi pada modul 2.2. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.